Berkisah tentang dua orang remaja yang tinggal di satu atap rumah yang sama. Akan tetapi mereka berdua bukanlah sepasang kekasih maupun keluarga. Hanya sepasang sahabat yang menyukai satu sama lain. Namun takdir tidak mengizinkan mereka berdua untuk bersatu. Bagaimana kisah kehidupan yang akan mereka lewati bersama? Hai, saya Edi dan selamat datang di channel Call of Night. Bagaimana nih kabar kalian semua malam hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Seperti yang Edi review sedikit di atas, kita akan membahas film dari More Than Blue 2009. Karya dari Won Tae-yeon ini. Film satu ini cukup buat Edi lumayan baper saat menontonnya. Dan Edi sarankan agar kalian menggunakan headset sebelum memulai video satu ini. Semoga dengan cara saya bercerita bisa mengeluarkan semua emosional yang berada di film satu ini. Nah, gak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas film satu ini. Di awal film, kita akan diperlihatkan ada dua orang yang sedang menggunakan taksi. Orang tersebut adalah penyanyi terkenal yang sedang mencari inspirasi untuk lagu barunya. Lalu sang supir taksi itu memutarkan sebuah album lagu yang tidak terkenal. Tak disangka sang penyanyi suka dengan lirik lagu itu yang sangat mendalam dan berniat untuk mencari penulis lagu tersebut. Penyanyi itu langsung pergi untuk bertemu dengan Min Chul, teman dari penulis lagu tersebut. Penulis dari lagu itu bernama Eng Won. Dirinya sangat penasaran dengan Eng Won yang membuat lagu yang begitu dalam. Lalu Min Chul pun menceritakan tentang kisah cinta Eng Won kepada mereka berdua. Adegan berpindah ke beberapa tahun lalu, di mana Eng Won masih sangat muda. Eng Won yang sedang merokok menghampiri seorang pria bernama Chul Kyu yang habis berolahraga. Karena takut ketahuan merokok oleh guru, Eng Won langsung memberikan rokoknya itu kepada Chul Kyu. Sehingga membuat Chul Kyu harus dihukum oleh sang guru. Akan tetapi dari kejadian tersebut Chul Kyu langsung jatuh cinta terhadap Eng Won yang begitu cantik, ceria dan usil. Di rumahnya Chul Kyu, Eng Won membantu mengobati bekas luka dari hukuman sang guru. Di sini Chul Kyu bertanya kepada Eng Won, bagaimana dirinya bisa tahu dengan namanya. Sedangkan Chul Kyu tidak mengenalnya. Bukan menjawab pertanyaan Chul Kyu, Eng Won dengan sangat ceria mengajak Chul Kyu untuk hidup bersama dengan dirinya. Chul Kyu yang mendengarkan hal itu langsung terkejut dan memandang Eng Won dengan wajahnya yang membeku. Karena melihat wajahnya yang membeku, Eng Won memberikan sebuah ciumannya kepada Chul Kyu. Dari sinilah kisah romantis antara mereka berdua baru saja dimulai. Mereka pun tinggal bersama di satu atap. Akan tetapi mereka bukanlah keluarga, kekasih, pacar, ataupun pasangan suami istri. Lalu Eng Won meminta Chul Kyu untuk memberikannya sebuah nama. Chul Kyu pun memberikannya sebuah nama yaitu Krim. Di mana sifatnya yang dingin itu seperti es krim. Namun dirinya juga lembut dan manis seperti es krim. Di sini kita panggil Eng Won dengan nama Krim. Dan untuk Chul Kyu kita panggil dengan nama Kai. Meskipun sifat mereka berdua sangat bertolak belakang, namun mereka berdua memiliki banyak kesamaan yang sama, yaitu mereka berdua tidak memiliki keluarga. Krim sebatang kara akibat kecelakaan kedua orang tuanya. Sedangkan Kei ditinggalkan oleh ibunya di panti asuhan. Mereka pun hidup sangat bahagia dan melengkapi satu sama lain seperti sepasang kekasih. Semua musim mereka lewati bersama, dengan rasa suka satu sama lain. Akan tetapi Kei menyimpan sebuah rahasia yang cukup besar yang tidak diketahui oleh Krim. Sampai mereka beranjak dewasa. Kei sekarang sudah menjadi seorang produser di sebuah stasiun radio. Sedangkan Krim menjadi penulis lagu. Mereka berdua bekerja di tempat yang sama. Setiap harinya Kei selalu meminum sebuah obat yang sama untuk menahan penyakit yang dialami oleh dirinya. Dan tiap seminggu sekali Kei juga rutin pergi ke dokter yang sudah lama menanganinya selama ini. Ternyata rahasia besar yang disembunyikan terhadap Krim selama ini adalah kondisi Kei yang begitu sekarat. Kei mempunyai sebuah kanker yang telah ia alami cukup lama.
Dan kanker tersebut sudah mencapai stadium akhir. Dokter juga sudah memvonis umurnya yang tidak akan lama lagi. Di saat Kay pulang ke rumah, dirinya dibuat terkejut oleh Krim yang sedang menangis. Kay pun memeluk Krim dan menenangkan dirinya. Krim sedih karena judul lagu yang ia buat tidak diterima. Krim juga bertanya kepada Kay, jika Tuhan memberikan kesempatan untuk terlahir kembali, dirimu ingin dilahirkan sebagai apa? Sebelum Kay menjawabnya, Krim mengambil sebuah perekam suara. Jika Tuhan memberikanku kesempatan untuk terlahir kembali, maka aku akan memilih menjadi sebuah benda yang akan selalu berada di sisimu. Krim yang mendengarkan semua perkataannya langsung tersenyum kembali dan mereka berdua pun makan malam bersama. Di saat sedang makan malam, Krim bertanya kembali kepada Kay, apakah aku tidak bisa menikah denganmu? Akan tetapi Kay hanya menyuruh Krim untuk menikahi seorang pria yang baik hati dan akan selalu menjaganya. Krim dan Kay melewati kehidupannya yang selalu dihiasi penuh warna. Walaupun terkadang Kay harus menahan rasa sakitnya, Kay juga mengetahui bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Dan dirinya berencana untuk mencari seorang pria yang baik dan sehat untuk dinikahi oleh Krim. Agar di saat dirinya telah tiada, Krim tidak akan kesepian. Sampai pada suatu hari, Krim bertemu dengan seorang pria yang bekerja sebagai dokter gigi yang bernama Ju Huan. Di saat itu Ju Huan adalah tamu bagi stasiun radio tempat Krim bekerja. Dari pertemuan mereka, terlihat Krim memiliki perasaan terhadap Ju Huan, di mana Krim selalu ingin bertemu dengan dirinya. Krim juga memberitahukan kepada Kay bahwa dirinya sedang menyukai seorang pria. Kay yang kaget mendengarkan bahwa Krim sedang menyukai seorang pria langsung dibuat sangat sedih. Akan tetapi, dirinya harus tetap kuat untuk melihat Krim bersama dengan pria lain. Itu agar Krim dapat bahagia di saat dirinya telah tiada. Karena Kay sangat mencintai Krim, Kay juga mencari semua informasi tentang Ju Huan ini, supaya Krim tak salah memilih pendamping. Dari informasi yang didapatkan Kay, Ju Huan ini ternyata adalah keluarga yang cukup kaya raya. Dan Ju Huan juga sudah memiliki tunangan bernama Jenna, yang akan segera menikah. Setelah mengetahui sedikit informasi tersebut, Kay berencana untuk menghancurkan hubungan antara mereka berdua, agar Krim dapat bahagia bersama dengan Ju Huan. Setelah itu, Kay meminta tolong kepada sahabat terdekatnya yang bernama Min Chul, untuk membantu dirinya mencari informasi tentang Jenna ini. Dan Min Chul ini jugalah yang telah mengetahui penyakit Kay. Di titik inilah perjuangan Kay untuk membuat Krim bahagia bersama dengan pria lain, walaupun itu bukan bersama dengan dirinya. 쪽팔릴 시간도 없다. 나 죽는다. 우리 아버지처럼. 모르기는 싫다. 얘긴 더 싫고. Dari informasi yang didapatkan oleh Min Chul, Jenna ternyata mempunyai selingkuhan yang tidak diketahui oleh Ju Huan. Kemudian Kay ingin memanfaatkan situasi itu dengan mengancam Jenna agar Jenna segera membatalkan pernikahan mereka berdua. Akan tetapi ancaman Kay gagal dan membuat Jenna sangat marah, lalu memukuli mereka berdua. Karena merasa bersalah telah memanfaatkan situasi itu, Kay mengirimkan sebuah surat kepada Jenna, dan menceritakan semua kondisi yang dirinya sedang alami sekarang. Jenna yang membaca surat dari Kay, merasa sangat sedih dan memutuskan untuk membantu Kay menjalankan rencananya itu. Akan tetapi Jenna meminta satu persyaratan kepada Kay, di mana persyaratan itu adalah, Jenna ingin memfoto semua aktivitas kehidupan Kay selama masa sisa hidupnya. Jenna ini adalah seorang fotografer, dan dirinya juga memiliki sebuah studio foto. Maka dari itu Jenna ingin membuat sebuah album foto selama masa sisa kehidupannya Kay. Setelah itu, Jenna mengajak Ju Huan untuk bertemu di sebuah kafe, dan memberitahukan kepadanya bahwa dirinya ingin membatalkan pernikahan mereka. Terlihat dari ekspresinya Ju Huan, dirinya tidak merasakan kecewa maupun sedih, di saat Jenna ingin membatalkan pernikahan mereka. 담배 한 대만 피고 올게요.
Tak lama dari itu, Ju Huan mengajak Krim untuk makan malam di sebuah restoran yang mewah. Di sana Ju Huan bercerita kepada Krim bahwa pernikahannya telah dibatalkan oleh Jenna. Lalu Ju Huan yang merasa sedih langsung mencium Krim. Sejak dari kejadian itu, mereka berdua sudah resmi berpacaran dan berencana untuk segera menikah. Kei yang melihat kemesraan mereka berdua hanya bisa terdiam membisu, dan merelakan Krim bersama dengan Ju Huan. Pada suatu siang di sebuah restoran, Kei mengajak Ju Huan untuk bertemu. Kei menjelaskan hubungan antara dirinya dengan Krim yang selama ini tinggal bersama di satu atap rumah. Agar Ju Huan tidak salah paham terhadap Krim. Akan tetapi Ju Huan sudah mengetahui hal tersebut, dan dirinya juga tidak mempermasalahkan hal itu. Ju Huan juga berterima kasih kepada Kei, yang selama ini sudah menjaga Krim dengan sangat penuh perhatian. Sebelum hari pernikahan, Krim mengajak Kei ke sebuah butik, untuk memilih sebuah gaun pengantin yang cocok untuk dirinya. Krim yang terlihat begitu sangat cantik dengan gaun putih tersebut. Lalu pegawai di sana meminta Kei untuk mencoba pakaiannya. Kei sempat menolak hal itu. Namun Krim meminta agar Kei mencoba pakaian itu untuk dirinya. Mereka berdua pun berfoto dengan sangat bahagia. Memakai gaun pernikahan tersebut, Krim terlihat sangat bahagia saat berfoto bersama dengan Kei. Berbeda dengan Kei yang menahan air matanya. Di saat Kei melepaskan baju pengantin tersebut, dirinya tak tahan dengan kesedihan yang ia alami. Perempuan yang selama ini ia cintai akan segera menikah dengan pria lain yang jauh lebih sehat dibandingkan dirinya. Karena tak mau dilihat oleh Krim dengan ekspresi mukanya yang begitu sedih, Kei meninggalkan Krim di butik itu, dan pergi keluar sambil menangis dengan air mata yang telah dirinya tahan selama ini. Kemudian, di saat Kei pulang ke rumah, Krim sangat marah oleh perbuatan Kei yang telah meninggalkannya di butik tersebut tanpa berpamitan kepadanya. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Mereka berdua pun berbaikan kembali, sambil makan malam yang telah dibuat oleh Krim. Akhirnya tiba juga di hari bahagianya Krim. Di lorong gereja itu, Kei mengantarkan Krim kepada Ju Huan, seperti seorang ayah yang menyerahkan anak perempuannya kepada keluarga barunya. Terlihat dari ekspresinya Kei begitu sedih ketika menyerahkan tangan Krim kepada Ju Huan. Perempuan yang selama ini ia cintai harus bersanding dengan pria lain. Kei pun pergi dari sana meninggalkan mereka berdua dengan penuh kesedihan. Tak lama dari pernikahannya Krim, Kei pun menutup mata untuk terakhir kalinya. Dengan penuh kesedihan meninggalkan Krim untuk selama-lamanya. Tidak ada yang mengetahui kepergiannya Kei. Orang-orang terdekatnya hanya mengetahui bahwa Kei sedang berpergian ke luar negeri. Hanya Minchul dan Jenna yang mengetahui hal tersebut. Cerita Minchul pun berakhir di sana. Penyanyi yang mendengarkan cerita dari Minchul sangat dibuat sedih oleh kisah cinta Kei dan Krim. Namun fakta sebenarnya yang tidak diketahui oleh Minchul lebih pahit daripada itu. Ternyata dari awal Krim sudah lama mengetahui kanker yang dialami Kei selama ini. Akan tetapi Krim tidak pernah memberitahukan hal itu kepada Kei. Dirinya memilih untuk diam, agar Kei sendiri memberitahu hal tersebut kepada dirinya. Krim sangat mencintai Kei, dan selalu menahan air matanya ketika Kei menahan rasa sakit yang ia alami. Krim selalu berjalan di belakangnya, dengan penuh air mata dan akan selalu mencintai Kei.
Ternyata Krim juga tak pernah mempunyai perasaan terhadap Ju Huan. Dirinya hanya memanfaatkan Ju Huan sebagai pria yang ia sukai. Agar ketika Kei pergi, Kei tak akan lagi mengkhawatirkan dirinya. Sampai pada hari pernikahannya, di saat Kei melepaskan tangan Krim kepada Ju Huan. Di saat itulah Krim terakhir kali melihat Kei berada di sisinya. Kita akan diperlihatkan dengan Jenna yang sudah menjadi fotografer yang sukses. Ketika itu, Jenna menaruh sebuah pot bunga yang sangat indah dekat foto album milik Kei. Ternyata sebelum Kei meninggal, Kei meminta tolong kepada Jenna, agar di setiap hari ulang tahunnya Krim, Jenna harus mengirimkan sebuah bunga kepada Krim, agar Krim tidak mengetahui bahwa dirinya telah meninggal. Namun bukannya mengirimkan bunga itu ke tempat Krim, Jenna di setiap tahun menaruh bunga indah itu dekat foto album milik Kei. Itu dikarenakan di saat Kei meninggal, Krim tak lama dari itu menyusul Kei pergi ke tempat di mana pria yang ia sukai dapat tersenyum dengan sangat bahagia, sehingga tak ada satupun dapat memisahkan mereka kembali. Dan cerita saya pun selesai sampai di sini. 네가 그래버리면 난 울지도 몰라. 우리 거기서 다시 만나면 Nah, gimana nih menurut kalian film dari More Than Blue yang satu ini? Kalau menurut Edi secara pribadi, film More Than Blue karyanya Won Tae Yeon ini mengajarkan kita arti sebuah merelakan sesuatu yang bukan milik kita. Dan terkadang kita harus bisa menerima semua hal itu. Walaupun Chul Kyu mempunyai banyak kesedihan di dalam hidupnya, dirinya tidak pernah mengeluh tentang hal itu dan terus menjalankannya dengan sangat kuat. Edi sarankan untuk kalian menonton film yang satu ini secara full, karena ada beberapa adegan yang tidak dapat Edi tampilkan. Nah, kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita di malam hari. Saya Edi admin Call of Night untuk izin pamit dari kalian semua. Dan sampai jumpa di cerita dari Panggilan Malam.